Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kerana nikmat dan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali di majlis ilmu ini bagi meneruskan membaca qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Pagi hari ini ayat 251 ya. Qala Allah Ta'ala, sudah kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Baik, terjemahan makna ayat. Fahazamuhum, mereka yakni tentera Talut dapat mengalahkan tentera Jalut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang azamatullah. Nampaklah di sini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya dan nikmatnya ketika ada syarat-syarat dan telah terpenuhi syarat-syarat tersebut, yaitu syarat-syarat tadi yang pertama ialah sidqul iman, iman yang benar, iman yang mantap, iman yang kokoh, dan sidqul luju' ilallah, yaitu al-luju' maknanya kembali memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah memohon dan berdoa itu seperti mana disebut pada ayat 250. Jadi azamatullah itu telah menjadi satu realiti di mana tentera Talut yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan tentera Jalut yang secara lahiriahnya kedua pasukan itu tidak seimbang. Tentera Talut jumlahnya sedikit, fi'ah qalilah yang disebut pada ayat 249. Fi'atun qalilatun, kelompok yang kecil. Sedangkan tentera Jalut dari sudut al-adad wal-udad, adad itu maknanya bilangan, udad itu kelengkapan ketenteraan, jauh lebih besar, dan mereka masuk dalam kelompok fi'atun kathiratun, kelompok yang besar. Namun
Kelompok yang kecil itu telah memenuhi dua perkara. Yang pertama ialah iman yang benar, sidqul iman. Ya. Kita dapati pada ayat 249 itu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu, itu ya. Walladzina amanu ma'ahu. Dan kemudian qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah. Itu menunjukkan sidqul iman. Iman yang benar, iman yang solid, iman yang tiada keraguan padanya sedikit pun. Kedua, mereka luju. Al-luju maknanya mereka memohon kepada Allah, kembali dan bertawakal, memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memenuhi syarat yang pertama, yaitu nampak di sini melalui ayat 250 dari doa mereka, luju mereka kepada Allah, lam jim waw hamzah, lujuun. Di sini melalui doa mereka, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi inilah dia dua syarat yang telah dipenuhi oleh tentera Jalut sekalipun tentera Talut sekalipun jumlah mereka itu sikit. Baik. Jadi sidqul iman wa sidqul luju. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan memberi nasrun, pertolongan dan bantuan kepada mereka. Fahazamuhum biiznillah. Tengok, tentera-tentera Talut yang jumlahnya sedikit itu telah dapat mengalahkan tentera-tentera Jalut yang ramai jumlahnya dan perlengkapannya begitu, yakni sempurna pada ketika itu. Dapat dikalahkan biiznillah. Tengok di situ. Kalimah biiznillah. Binasrillah. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan memberi bantuan dan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mukmin, dan Allah telah memperkenankan doa mereka yang disebut pada ayat 250 tadi itu. Ini yang dimaksud fahazamuhum. Maka Allah lah yang sebenarnya yakni memberikan nasrun kepada mereka. Huwallazi, yaitu Allah yang mengalahkan mereka. Maka fi'ah yang qalilah itu dapat mengalahkan fi'ah yang kathirah biiznillah wa iradatihi, dengan izin Allah dan kehendaknya. Nah, jadi di sini ada dua gabungan ya. Tergabungnya unsur dalaman, yaitu berupa iman dan doa, dan azam yang ada pada tentera-tentera Talut. Mereka sedang memahami sunnatullah dalam peperangan. Dan juga mereka telah mentaati kepimpinan dan tidak berbelah bagi. Jadi syarat-syarat itu gabungan antara memahami sunnatullah, undang-undang Allah dalam peperangan, kemudian ketaatan tentera kepada kepimpinan, dan yang keduanya adanya iman yang benar serta doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah turun izin Allah kepada mereka. Dan bagi kita sekarang, kita pun dapat mengambil pengajaran dari ayat ini. Dalam menghadapi kehidupan, tidak semestinya kita lihat dari sudut konteks ayat, yaitu peperangannya. Dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai rintangan. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah kehidupan itu dengan dua cara tadi. Kuatkan solidkan keimanan kita kepada Allah, dan kita pun berdoa pada waktu yang sama. Kita harus memahami sunnatullah fil kaun, undang-undang Allah di alam jagat raya ini. Nah, kedua-duanya itu biiznillah akan ada solution. Dan kuncinya tadi dalaman dahulu barulah luaran. Bukankah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi itu, kita dalam kehidupan kita sehari-hari harus memiliki kedua-dua syarat itu. Ya, biiznillah, dengan izin Allah kita akan dapat mengharungi kehidupan yang penuh dengan dugaan ini smoothly biiznillah. Menghadapinya dengan penuh ketabahan, kecekalan, yakni tenang dan tidak gelisah, tidak bingung, tidak tension. Tidak, hadapi saja kehidupan itu. Penuhi dua syarat ini, biiznillah ada jalan keluar. Dan kemudian itu untuk kita. Juga pengajaran yang lain, kemenangan dalam peperangan, kejayaan dalam kehidupan bagi kita, semuanya itu adalah biiznillah. Dengan izin Allah. Wa bimasyiatillah, dengan kehendaknya, wa iradatihi. Sekalipun katalah syarat-syarat tadi sudah dipenuhi, sekiranya Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan berlaku. Namun izin atau tidak izin Allah itu, dia mengikut pada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Itu ada syarat-syaratnya. Saya bagi satu contoh umpamanya, perang Uhud. Dalam perang Uhud itu, kedua-dua syarat itu asalnya ada. Tetapi ternyata mendapat kekalahan kerana ada sedikit maksiat. Sedikit maksiat saja kesannya begitu buruk. Ini tidak hanya dalam konteks peperangan. Dalam menghadapi hidup kita sehari-hari pun, kalau ada sedikit saja maksiat, dia akan merusak yang lainnya. Sama ada kita menyadari atau tidak. Sangat beza kehidupan seorang mukmin dengan bukan orang mukmin. Okay. Kerana kita banyak faktor X, yaitu merupakan nasrun minallah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini waspadalah daripada melakukan maksiat. Atau kalaupun misalnya kita sebagai insan, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, it's very difficult for us to avoid daripada melakukan maksiat, maka ikuti dengan istighfar. Kerana kita pernah membaca surah 8 ayat 33 itu kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kita ikuti yang itu. Okey. Surah 8 ayat 33 tu. Okey. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan next word inilah untuk kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Karena kalau kita bandingkanlah diri kita dengan apa yang berlaku dan dialami oleh Rasul dan para sahabat pada perang Uhud, ya dosa-dosa dan kesalahan kita itu lebih banyak sebenarnya maksiat kita. Para sahabat itu melakukan dosa bukannya besar sangat pun. Dari sudut saiznya lah, menurut kacamata kita lah, mereka meninggalkan bukit Jabar Rumat yang disebutnya, bukit pemanah itu. Mereka meninggalkan itu. Karena menurut pandangan para sahabat, sebagian para sahabat ketika itu, bahawa peperangan sudah habis. Buat apa lagi? Masih tetap tinggal di atas bukit itu. Ma'qul kan, reasonable. Kita boleh menerimanya. Tapi di situ ada faktor maksiat kepada Rasul. Apa dia? Yakhalifu amrar Rasul. Yakhalif amrar Rasul. Isunya di situ. Menyelisihi perintah Rasul. Nah, untuk para sahabat, sedikit saja sikap mereka menyelisihi perintah Rasul, Allah bayar cash. Ingatkan Allah secara, yakni on the spot, Allah ingatkan mereka kerana mereka telah melakukan maksiat. Nah, untuk kita semestinya kita jangan mengambil remeh. Walaupun
tidaklah Allah menegur kita on the spot. Barangkali kalau kita ditegur oleh Allah on the spot, mungkin kita tidak mampu membawanya. Mungkin kita tidak mampu lagi bangkit. Berbeza dengan kualiti iman para sahabat kan. Perhatikan, sedikit maksiat pun mendapat teguran dari Allah, apalagi lebih dari itu. Nah, jangan sekali-kali melecehkan perintah Rasul, walau dalam perkara yang mungkin menurut kita kecil, dan menurut kita hari inilah, menurut saya, Anda tak tahulah, dianggapnya itu apa hubung kait dengan agama, itu kan sedang berperang. Dan Nabi ketika itu kedudukannya sebagai ketua Turus, angkatan tentera yang memberikan arahan kepada tentera-tenteranya, tetap kamu tinggal di atas bukit itu, apapun yang berlaku, jangan tinggalkan bukit tersebut kecuali dengan atas arahan aku. Itu kan, coba kalau kita tanyalah setakat ilmu agama pada kita, ada hubung kait dengan ibadah gitu? Pasti tidak ada menurut kita, betul tak? Karena kita tahu ibadah itu hanya rukun Islam yang 5 itu. Tetapi apa hubung kait ibadah dengan ibadah? Ma'qul kalau menurut kita. Tapi isunya ialah menyalahi amrar Rasul. Di situ isunya tu. Dan keduanya, Rasulullah itu diutus oleh Allah tidak hanya untuk menjadi seorang agamawan dalam bahasa kitanya lah. Rasulullah bukan hanya seorang agamawan. Dan kemudian berikutnya, ketaatan kepada Rasul adalah mutlak dalam semua arahan-arahannya. Maka jangan sekali-kali arahan Rasul itu dihubung kaitkan, ini urusan dunia, itu urusan agama. Yang agama ditaati, yang dunia tidak ditaati. Itu jelas salah. Okay? Jadi sekali lagi, ambil pengajaran dari teguran Allah kepada ashabul atau para sahabat dalam perang Uhud. Mengakibatkan turunnya surah 24-63 itu kan. Itu yang menjadi sebab. Okay? Dalam surah An-Nur, ayat yang ke-63 itu, okay, bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Itu bukan sebuah berita ya. Nampaknya ayatnya itu datar aja kan, macam apa, pasif ya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada warning. Ada amaran di situ. Falyahdhar. Karena lamnya itu lamul amar di situ. Walaupun yahdhar itu present and future verb, tapi lamnya di situ memberi makna amar, perintah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Okey. Maka hendaknya ihdhar, waspada, takut. Alladzina yukhalifuna an amrihi. Perhatikan ada kalimat alladzina yukhalifuna. Okey. Orang-orang yang menyalahi an amrihi, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimah alladzina yukhalifun merupakan third person. Dan dia berlaku secara umum. Tidak pula Allah berfirman, maka hendaknya orang-orang yang berada di atas bukit Jabar Rumat, hendaknya mereka takut dari menyelisih perintah Rasul. Tidak. Itu hanya menjadi sebab nuzul. Tapi pengajarannya umum. Pengajarannya umum. Jadi ayat itu relevan untuk siapa saja. Termasuk untuk diri kita. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang yukhalifu amrar Rasul. Mukhalafah di situ. Menyalahi perintah Rasul. Akibatnya sangat buruk. Ada dua di situ. Yang pertama, antusibahum fitnatun. Allah menggunakan kalimat fitnatun dalam bentuk nakirah, umum, indefinite word. Akan ditimpa kesan dari disobedient terhadap Rasul, kesan daripada menyalahi perintah Rasul, akan mendapatkan fitnah di atas muka bumi. Nah, fitnah dalam berbagai bentuk. Dalam sama ada fitnah tu di situ bermakna teguran atau azab. Bentuknya macam-macam yang sudah kita bincangkan sebelum ini. Antusibahum fitnatun. Itu di dunia. Bagaimana pula di akhirat? Na'udzubillah, seandainya seseorang itu sepanjang hayatnya sehingga mati, na'udzubillah, selalu menyelisihi perintah Rasul, maka
Yang keduanya au yusibahum azabun alim. Allahumma a'idz. Okay, inna na'udzubika minal azab. Ditimpa azab yang pedih. Ya Allah, kami berlindung, okay, denganmu daripada azab yang pedih itu. Itu seharusnya ayat macam itu tuh, we should feel tremor in our heart. Because begitu bukan sebuah berita. It's a very strict warning dari Allah. Kita semestinya begitu membaca ayat macam itu, menggeletar jiwa kita, bimbang dan takut. Itu yang namanya tadabbur. Kita communicate dengan ayat itu, sehingga terasa seolah-olah yang ditegur itu, ya kitalah yang ditegur, bukan orang lain. Bukan yakni para sahabat di perang Uhud yang menjadi sebab turun ayat itu. Coba bagaimana begitu? Nah, dengan memahami ayat ini, kita akan berusaha untuk tidak menyelisihi perintah Rasul dalam apa juga. Saya selalu mengulang di mana-mana bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mentaati Rasul itu dalam semua perkara. Artinya apa-apa yang dibawa. Allah menggunakan kalimah atau kata ganti yang bersifat umum, yaitu mim dan alif. Ma wa ma atakumur rasul. Ingat surah 59 ayat 7 itu? Okay, saya harap Anda selalu ingat, sebab ini kaidah. Okay. Dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ketujuh di tengah-tengah ayat itu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita teliti di situ ya, rekan-rekan sekalian, kalimah wa ma di situ. Dan apa saja. Dan apa saja. Itu kan umum itu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kamu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan, bawakan kepada kamu. Itu umum itu, ma di situ. Ismul isyarat. Kata isyarat, kata petunjuk menunjukkan umum. Dan di situ tidak ada pengasingan antara urusan dunyawiyah dan diniyah, atau dunyawiyah dan ukhrawiyah. Tidak ada pengasingan di situ. Wa ma, apa saja. Atakumur rasul min hadhihi syari'ah, daripada syariat ini, fakhudhu. Ambil. Tanpa terikat dengan 5 hukum taklifi. 5 hukum taklifi itu wajib, sunnah, apa haram, makruh, mubah atau harus. Ada hukum itu disebut hukum taklifi, ada hubung kait dengan obligation. Tapi ayat itu diumum supaya dalam praktik ya, dalam praktisinya, dalam pelaksanaannya, kelima-lima itu harus mengikut kaidah wama tadi itu. Jangan sampai begini ya, kita nih umumnya lah, ada orang yang hanya melakukan yang wajib aja, asal cukup makan. Yang sunnahnya dia tinggalkan, yang nafilah. Dia tak ambil kisah. Ada orang memahami di Nusantara ini, kalau sesuatu dalam hukum taklifi tadi, apa hukumnya tuh Cik? Oh, sunnah aja Cik Mat. Oh, sunnah rupanya. Dia buat ke dia tidak? Dia tak buat. Ini salah. Kefahaman ini harus dibetulkan. Yang itu pula macam mana itu? Itu makruh. Oh, makruh aja. Makruh aja. Nah, maknanya dia tinggalkan ke dia buat? Nah, ini perlu dibetulkan. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang sudah entah berapa generasi. Bergenerasi-generasi minda kita tuh dimainkan seperti itu. Wallahi sebenarnya di dalamnya saya bimbang adanya pelecehan terhadap agama. Walaupun kita tidak menyadari, disebut istihza, memperkecil, menganggap remeh apa yang dibawa oleh Rasul. Padahal ayat itu wa ma atakumur rasul fakhudhu. Menurut sebab nuzul ayat itu ada hubung kait dengan pembahagian ghanimah atau fai'. Itu ada hubung kait dengan itu. Dari sudut sebab nuzulnya kan. Tapi kan pengajarannya umum. Maka Allah tidak menyebut wama itu bukan hanya merujuk kepada berapa bahagian kamu mendapatkan dari al-fai' atau ghanimah itu, harta rampasan perang itu. Wama afa Allah, apa yang di al-fai' itu dibagikan Rasul, kamu ambil saja.
Itu sebab nuzulnya. Tapi pengajarannya umum karena Allah menggunakan kata isyarat umum yaitu wama. Okey, wama ataakumur rasul fakhudhu. Kemudian berikutnya, jangan pula melihat apa yang Rasulullah bawa itu baik berupa perintah ataupun larangan, kita tengok size-nya. Kita letakkan ini mana? Ini double XL. Ini XL, ini L, ini M, ini S. Nah, jangan sampai yang S itu ditinggalkan. Kena Allah benda kecil aja Encik. Jangan sampai begitu. Jangan mengeluarkan komen seperti itu. Karena itu ada istihza, dibimbangi ya, melekehkan itu. Alah, benda sunnah aja Encik, bukannya wajib. Itu jangan sampai begitu. Please avoid dari kata-kata seperti itu. Adapun nak melaksanakan dan tidak itu second issue lah. Tapi jangan meyakini bahwa itu benda itu no value. Value-nya hanya sampai semi aja, tak sampai full value. Itu hanya semi value. Tak. Mungkin kita ambil yang full value tak. Jangan seperti itu gitu. Okey? Jadi sekali lagi wa ma atakumur rasul. Termasuk tadi sudah sama ada duniawiyah ataupun diniyah. Duniawiyah atau ukhrawiyah. Semuanya ambil. Okay, walaupun para ulama kita memang tidak dinafikan, mereka membahagikan ada sunnah itu, ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, ada sunnah hay'ah. Yani kita katanya memang tidak dituntutlah dalam soal pakaian, soal makanan yang dimakan oleh Rasul. Itu memang tidak dituntut karena itu akan ada perubahan. Tapi saya ingin meletakkan dahulu, fahami saja dahulu konsep apa yang dibawa oleh Rasul itu dalam perkara apa saja, ambil. Okay, itu konsep pertama supaya menggantikan tadi minda kita yang sudah di-mindsetkan ya, benda yang sunnah, yang makruh, sunnah ditinggalkan, makruh dibuat, itu diganti. Kita replace dengan kefahaman bahwa apa yang Rasulullah bawa itu semua kita ambil. Itu kaedah awal yang mesti ada di minda kita. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma nahakum, apa yang Rasulullah naha atas kamu maka fantahu. Ekoran dari ayat itu, tekankanlah ataupun we should tell ourselves lah, saya mesti tahu apa yang diperintahkan dan dibawa oleh Rasul itu. Saya harus ada senarainya itu. Dan apa saja perkara yang Rasulullah melarang saya daripadanya. Harus ada juga senarainya. Oke, coba Anda usahakan ya, masing-masing mencari senarai apa perintah dari Rasul dan apa larangannya. Ada apa-apa Puan? Tambahan maklumat? Ustaz, baru ni saya ada mendengar satu komen lah. Cakap tak semestinya semua, itu barulah dan sangat mengejutkan. Ya. Kita bukan semua perkara yang sunat itu dilakukan oleh Rasulullah. Ada kefahaman yang macam itu. Ya, apa maksudnya itu? Itu jelas berjalan. Maknanya dia kata apa saja kita boleh buat, benda itu asalkan baik boleh buat. Itu kacau bilau itu perkataan. Itu perkara asal Ustaz. Ya. Itu datangnya daripada Ya umum lah, dari orang yang bukan hanya layman ya, orang yang pihak otoriti biasanya pun berkata seperti itu. Itu karena tidak memahami apa itu sunnah. Karena tadi saya sudah sebut, sunnah selama ini yang ada di minda kita, sunnah dari hukum taklifi tadi itu. Okey, itu yang ada. Okey. Sehingga kita tidak memahami konsep sunnah sebagai manhaj nabawi. Di situ kita selama ini tidak didedahkan ya. Of course sunnah yang kedua bila anak kita sudah darjah 6 ya. Itu sunnah yang kedua barulah kita potong pada itu. Jadi sebenarnya itu kefahaman yang justru keliru, maka kita harus membetulkan. Kalau kita umpamanya tidak mampu membetulkan orang lain, maka minda kita harus dibetulkan dahulu. Okey? Kalau lebih true lagi, itu menuduh Rasulullah, kata Imam Malik, orang itu telah menuduh Rasulullah sedang melakukan khianat, sedang berkhianat terhadap agama. Itu menurut Imam Malik rahmatullahi alaihi. Dan of course orang itu menuduh bahawa agama ini belum lagi sempurna. Ketiganya, ada benda rupanya yang baik tapi Rasulullah tak tahu. Dia pun tak buat. Ini berat sekali. Berbohong kepada Rasul. Padahal sudah ada ancaman kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepada aku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempat tinggalnya dalam neraka. Rasulullah itu sibuk, ada
Na'udzubillah. Lagi. Lagi dia harus bagi tahu, pada kita daily task. Misalnya Allah itu, Rasulullah itu. Hari-hari you tahu tak jadual Rasul? Dia bangun pukul 5, apa yang dia buat sampai no time dia sibuk. Ada benda yang baik yang dia tidak pernah buat. Astagfirullahalazim. Berat itu tuduhan. Tapi kalau kita nak menjawab, kita pun ada yang mana Ustaz? Ayat selain daripada ini, mungkin kalau kita nak menasihatkan. Ya, antara lainnya kita banyak dalil umpamanya kedudukan Rasul itu sebagai apa. Kewajiban Rasul kan sudah selalu kita rujuk, antara lain surah 3164 itu kan. Ya, itu kesempurnaan, okay? Tentu saja bahwa agama ini sudah sempurna kan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu kan. Kemudian kita oleh itu kita mesti meyakini bahawa Rasulullah telah menyampaikan semua yang diamanahkan untuk disampaikan tanpa ada keraguan iman kita kepada Rasul. Tsumma lam yartabu, misalnya surah yang ke-49 ayat 15. Kemudian kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba'ur rasul dalam semua perkara. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun dalam surah 7 ayat 158. Kemudian kita juga diperintah oleh Allah untuk berittiba' kepada Rasul secara mutlak, antara lain dalam surah 3 ayat 31. Kemudian kita tidak akan diterima ya amal ibadah kita tanpa mengikut apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu dalam umpamanya Al-Kahfi 110. Okey. Sebanyak kaedah-kaedah itu coba baca kembali Riyadhus Shalihin volume yang pertama, juz yang pertama di bawah bab wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ Imam Nawawi menyenaraikan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kalau tuduhan-tuduhan itu terlalu berat ya. Kalau Rasulullah umpamanya katakanlah dia sibuk ya, dia harus hatu burhanakum, apa buktinya? Bagaimana Anda tahu dari mana? So kita hidup ni 14 lepas Rasul. Dari mana Anda tahu Rasulullah itu sibuk? Dan apa saja kesibukan Rasul itu? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin kan? Itu dalam Al-Baqarah 111 ya. Juga ada ayat yang lain sebenarnya, tapi seiras dengan nada itulah. Datangkan ataupun bawakan kepada kami bukti-bukti, dalil-dalil yang Anda mengatakan begitu, seandainya Anda itu orang yang benar dalam dakwaan Anda ya. Jadi dia harus bagi, tidak hanya sekedar cakap seperti itu sebuah tuduhan yang sangat berat ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah perkara kalau kita mau menyenaraikannya. Antara lain yang paling pokok tadi kata Imam Malik rahmatullahi alaihi, bahawa orang itu telah menuduh bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berkhianat pada agama. Telah menyembunyikan. Tidak mungkin Allah akan mewafatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sekiranya agama ini belum sempurna, dan tidak mungkin surah Al-Maidah ayat 3 itu diwahyukan seandainya masih belum sempurna dalam segala hal. Nah, tanya kepada orang itu, antara lain barangkali kan, pandangan Anda kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Tanya pada dia lah. Dia itu sebagai apa? Tanya kepada dia. Nah, sebab nanti dari jawabannya kita akan tahulah sikap dia, pandangan dia, kita akan tahu. Sebab selama ini konsep beriman kepada Rasulullah sekali lagi belum mantap, belum solid. Kita hanya sekedar di mulut, tapi sampai akhirnya mengeluarkan perkataan seperti itu. Itu kan kontradiktif dengan kami beriman dengan Rasulullah umpamanya kan. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan seperti perkataan itu. Jelas kontradiktif perkataan itu. Ini sekali lagi bahwa saya dan kita umumnya memang tidak didedahkan, kurang mendapat pendedahan tentang konsep iman kepada Rasul. Hanya setakat kami beriman bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Itu saja. Tapi fungsi Rasul itu untuk apa? Umumnya kita belum tahu.
Walaupun orang yang cakap tadi sudah belajar sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, salah satunya tabligh, menyampaikan kan. Betul tak, ada yang 4 tu ya, yang kewajiban Rasul itu. Nah, sementara dia bercakap seperti itu, jelas itu pun juga menyalah. Jadi maka itu qawaid fahmuddin, kaidah-kaidah memahami agama mesti kita ketahui ya. Jadi tadi senaraikan apa perintah Rasul, apa larangannya ya, supaya kita jelas dapat mengikuti menurut kemampuan kita tentu saja dalam konteks pelaksanaannya. Balik di sini fahazamuhum biiznillah. Baik, kemudian waqatala Dawudu Jalut. Nah, dalam peperangan ini seorang tentera Talut, ada anak muda yang gagah ni, gagah perkasa. Nama anak muda waktu itu namanya itu ya Dawud. Okay? Dawud itu dapat membunuh Jalut. Nah, waktu itu dia salah seorang di antara tentera Talut, orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk kelompok yang kecil itu tadi ya. Maka anak muda yang namanya Dawud yang kuat itu, gagah perkasa, dapat akhirnya mengalahkan Jalut. Ya, ini Jabbarul Falastiniyin, dia keturunan Palestin ini. Yang ini tentera pemerintah yang sangat kejam ya. Orang Palestin di sini, waktu itu dia di Palestin. Maka dapat dikalahkan oleh Dawud dengan cara Nabi Allah Dawud itu melepaskan al-maqla', dulu kan ada senjata apa namanya itu ya. Dia batu yang besar, dia lemparkan macam lastik begitu, kena Jalut tu, kena kepalanya, tentu dia tersungkur. Lalu Daud segera mendatangi dan dibunuhnya. Dipenggallah leher si Jalut itu, lalu dibawa oleh Daud ke hadapan Talut, ketua terus tenteranya pada masa itu. Dibawalah oleh Daud kepala Jalut kepada Talut itu tadi. Maka akhirnya anak muda ni terkenal lah, famous dia, dapat membunuh Jalut yang memang juga musuh ketat ya. Orang yang jahat itu dapat dibunuh oleh anak muda yang namanya Daud. Taib, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini atas kehendak Allah, di antara orang yang sekian banyak beriman, ya Allah memilih Daud. Nah, tentu saja pilihan Allah ini mesti ada hikmah di sebalik itu. Yang pertama, Daud adalah salah seorang di antara tentera Talut yang memiliki tadi syarat iman yang solid kan, luju kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Keduanya, dia ada kemampuan untuk menggunakan senjata peperangan pada masa itu. Dan di sini kelebihan yang ada pada Daud. Lalu dengan itu, biiznillah, dengan izin Allah, karena yang dia bunuh itu bukan prebet, tapi si Jalutnya itu, jenderalnya. Tentu orang tanya, siapa pembunuhnya? Daud. Dia bawa kapal, ini buktinya. So, dengan demikian, maka akhirnya tengok, wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan kemudian Allah memberikan kepada Daud al-mulka wal hikmah, dan juga wa 'allamahu mimma yasha. Allah mengajar kepada Daud apa yang dikehendakinya. Jadi ketika Daud masyhur di tengah-tengah masyarakatnya kerana dapat membunuh Jalut, maka Daud mewarisi kerajaan Bani Israel yang sebelum ini dipimpin oleh Talut. Maka Talut memberikan kepimpinan kerajaan kepada Daud. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan, memberikan kepada Daud an-nubuwah, prophethood, kenabian. Pada Nabi Daud terkumpul dia sebagai seorang raja juga nabi. Pada nabi sebelum ini siapa namanya?
Samuel dia hanya nabi, sementara Talut hanya raja. Nah, pada Daud 2 in 1 ada pada dia. Dan Nabi Allah Daud adalah orang pertama yang dianugerahkan oleh Allah kenabian dan juga sebagai raja. Sebelum itu, seorang itu hanya jadi nabi, dia tidak jadi raja. Atau hanya jadi raja, jadi kepimpinan masyarakat, tidak menjadi nabi. Nah, pada Nabi Daud, dua-duanya Allah anugerahkan. Berikutnya, ketika dia menjadi nabi, diangkat oleh Allah menjadi rasul. Sebagai bukti apa? Allah memberikan kepada Daud kitab apa? Zabur. Nah, seorang nabi yang diberikan kitab, dia pasti jadi rasul. Oke. Jadi yang mendapat kitab itu rasul. Bukan hanya nabi. Nabi mungkin suhuf. Tapi kalau kitab untuk para rasul. Allah menyebut dalam surah 57 ya, ayat 25. Surah 57 ayat 25. Apa bunyi ayatnya? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat tu dia wa anzalna ma'ahumul kitab. Itu. Dan telah kami turunkan bersama para rasul itu Alkitab, sebuah kitab. Nah, kepada Nabi Daud Allah memberikan kitab Zabur. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kepada Daud itu kitab Zabur. Berarti dia seorang rasul Allah. Okey. Kemudian balik pada Al-Baqarah tadi ayat 251. Termasuk tadi yang dimaksudkan al-hikmah itu an-nubuwah di situ dan juga kitab. Dan berikutnya Allah memberikan lagi anugerah wa 'allamahu mimma yasha. Allah mengajarkan kepada Daud apa yang dikehendakinya. Antara lain apa? Yakni dia dapat membuat baju besi. Nabi Daud itu. Jadi berarti dia seorang tukang ya. Dia seorang yang punya kemampuan membuat baju besi. Ya, bagi kita sekarang ya, sama ada baju yang kalis peluru. Nanti untuk berperang dahulu kan, orang berperang mesti pakai baju besi. Okay, ada dalam filem-filem orang Eropah pun ada menggunakan itu. Disebut duru'. Okay, dal ra wa ain, dar'un. Pluralnya duru'. Itu baju besi. Berarti di sini dia walaupun dia seorang rasul, seorang nabi, seorang raja, tapi dia juga punya talent ya, punya bakat. Okey, jadi setiap orang tu kalau boleh menguasai apa-apa yang skill ya yang memberi manfaat kepada umat pada masa itu. Itu of course sebagai karunia dari Allah kepada Nabi Allah Daud alaihi wassalam. Kemudian bahkan yang berikutnya termasuk wa 'allamahu ma yasha itu, Allah memberi anugerah kepada Daud, yaitu beliau alaihissalam dapat memahami percakapan burung, bahasa burung itu termasuk. Okey, ada juga di dalam Al-Quran. Jadi kalau suara burung tu dia tahu. Kita kan yang kita tahu mungkin hanya burung kakak tua kan, yang kakak muda kita tak tahu. Itu pun setelah kita ajar. Baik. Nah, burung tu kita ajar Assalamualaikum. Tetamu pun bingung, wajib ke atau tidak air? Berjawab salam ni kepada burung. Kan? So akhirnya kesian mufti ya. Mufti pun dia kata macam itu pun tanya aku. Dia pun pening mufti pun ya. Jadi wajib atau tidak yakni menjawab salam dari seekor burung. Kan jadi lah mufti sekarang yang harus berfikir. Iya, mesti buat itu keputusan. Karena ada jenis burung seperti itu. Burungnya pandai mengucapkan salam pada tetamu, tapi tuan punya burung, okey, dia tak ucap salam hai, itu aja. Ala kulli hal, kita Allah bagi tadi mantiqat thair, dia tahu bahasanya. Kemudian
Juga Allah mengajar kepada Nabi Allah Daud ini banyak ilmu-ilmu yang lain, antaranya ya of course ulumuddin ya, ilmu agama sebab dia seorang Rasul Allah. Kemudian juga sebagai seorang hakim. Jika ada masalah-masalah timbul di masyarakat, maka Nabi Allah Daud diberikan oleh Allah kemampuan untuk memecahkan masalah itu. Kalau ada orang yang yakhtasiman ya, ada dalam Al-Quran yang disebut orang itu tengah berbalah dalam satu isu, minta keputusan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Subhanallahil karim. So antara lain umpamanya dalam surah 28, dalam surah Sad, kita rujuk surah 28 ayat yang ke-20 itu. Surah Sad, surah Sad 38. Sorry 38. Surah 38, minta maaf saya. Surah 38 ke ayat yang ke berapa? 20 ke? Tengok. Kalau kita baca dari ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaqulun. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aid. Innahu awwab. Ini sifat-sifat yang ada pada Nabi Allah Daud. Okey, Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya bersabar atas apa yang dikatakan oleh umatnya ataupun orang musyrikin pada ke atas dirinya. Lalu dibagi tahu oleh Allah tentang kisah Nabi Allah Daud. Dia Daud itu dzal aitad, mempunyai kekuatan fizikal atau mental lah of course. Yang keduanya innahu awwab. Dia itu amat taat kepada Allah. Kemudian Allah memberi kepadanya inna sakharnal jibala ma'ahu. Sungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud. Subhanallah. Sabbihna ya, bertasbih bil asyi wal ibkar wal isyraq, waktu pagi dan petang. Kemudian wat tayra mahsyurah, itu dia. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul. Dan dia boleh memahami bahasa itu. Subhanallahil karim. Kullun lahu awwab. Masing-masing amat taat kepada Allah. Daud dan burung itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ayat 20, wasyaddadna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya, wa atainahu al-hikmah, dan kami berikan kepadanya hikmah, yakni kenabian dan kesempurnaan ilmu. Okey, itu makna hikmah begitu luas. Wa fassalal khitab, dan amat bijaksana beliau ini dalam menyelesaikan perselisihan di antara masyarakatnya. Nah, seorang rasul memang salah satu fungsi rasul diutus itu untuk faslul khitab. Oleh itu, kita sebagai mukmin apabila kita berbalan dalam apa-apa isu, ya kembalinya kepada Allah dan Rasul. Kita selalu membaca surah 4 ayat 59. Kemudian bagi sesiapa yang tidak meminta keputusan kepada Rasul, bagi kita hari ini merujuk kepada sunnah nabawiyah, maka ia tidak dikira oleh Allah sebagai mukmin. Salah satu di antara tuntutan iman ialah merujukkan perbalahan itu kepada Rasulullah. Bagi para sahabat pada masa itu, mereka langsung merujuk kepada Rasul. Bagi generasi para tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim sehingga hari ini, kepada sunnahnya. Itulah perintah Allah, surah An-Nisa ayat 59 tadi. Okey, di tengah-tengah ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, ay ila kitabillah, ila al-Quran, kawar Rasul, ay ila sunnah, ila hadis Rasul. Untuk kita sekarang, maka itu kata Syekh Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, macam mana nak merujuk kepada keduanya? Maka sekiranya Allah tidak memelihara keduanya. Kalau Allah memelihara kedua rujukan itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, melalui surah 15 ayat 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih, kalau Allah telah memelihara Al-Quran, maka Allah juga menjaga, memelihara yang menjelaskan Al-Quran. Apa yang menjelaskan Al-Quran itu? Kan sunnah, dijaga. Oleh itu sunnah Rasulullah SAW sekarang sudah dikompilkan. Jadi Yusuf Qaradawi mengatakan tidak ada Quran tanpa sunnah.
Macam mana nak memahami Al-Quran tanpa sunnah? Tanpa sunnah nabawiyah. Jadi kedua-duanya. Maka dalam memahami agama, saya pernah selalu tekankan di mana-mana. Yang pertama sekali nak memahami agama ialah ta'yinul masadir. Menetapkan rujukan dalam agama. Dan rujukan yang tetap, tidak berubah, tidak ada campur tangan makhluk atau manusia ialah Quran dan sunnah. Dua ini. Adapun ijma' dan qiyas itu hanya pandangan manusia, ijtihad manusia. Yang namanya manusia tidak maksum. Sedang Quran dan sunnah maksum. Okay. Ijma'ul ulama dan qiyas itu kemudian. Nah, saya dibesarkan dari bawah dahulu, qiyas dahulu, ijma'. Sunnah dan Quran itu tidak pernah sampai. Nah, di sini ini yang berlaku. Belum lagi mungkin memilih-milih siapa ulamanya ya. Dan kemudian akibat dari situ telah ada pada orang-orang tertentulah di masyarakat kita di Nusantara umpamanya ta'assub kepada seseorang. Jadi padahal yang penting itu bukan orangnya ya, tapi manhaj. Bukan figurnya tetapi manhajnya itu. So Allah pernah menegur para sahabat setelah perang Uhud, pada perang Uhud, kan ada beberapa orang sahabat yang terpengaruh dengan berita yang disebarkan oleh orang munafikin bahwa Muhammad SAW telah terbunuh. Lalu mereka pun sudah hilang mood, hilang semangat. Allah menegur para sahabat seperti itu. Apakah kamu akan kembali kepada kekufuran jika sekiranya Muhammad terbunuh atau meninggal? Padahal yang penting itu bukan figur, bukan orangnya itu, tapi manhaj. Maka Muhammad SAW sebagaimana manusia yang lain, dia mengikuti sunnatullah, yang hidup dia akan mati. Tapi manhaj Nabi, apakah mati kena kewafatan Rasul? Kan tidak. Maka itu Allah jaga pelihara keduanya ini. Dan tetap dia tidak akan pernah berubah. Baik itu Al-Quran atau sunnah nabawiyah. Nah kita ni umumnya lah saya lah tak sampai kepada yang pokok itu. Wahyu. Sunnah nabawiyah dan kalamullah Al-Quranul Karim. Padahal seharusnya kita memulakan dari atas. Dari qaulullah, baru qaul Rasul, barulah berijtihad. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus Rasul ke Yaman, ditanya oleh Rasul, seandainya timbul isu di masyarakat Yaman, macam mana kamu nak menyelesaikan masalah itu? Dia kata, ana arji'u ila kitabillah. Saya akan merujuk kepada kitab Allah. Fa in lam tajid fihi, jika kamu tidak mendapati dalam Al-Quran, dia kata arji'u ila sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kembali kepada sunnah Nabi. Fa in lam tajid fiha, kalau kamu tidak mendapati dalam, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dan saya tidak akan melampaui keduanya. Jadi oleh para ulama inilah dia kaedah dalam agama. Yang pertama ialah kitabullah, kedua sunnah nabawiyah, baru ijtihad. Itu sekuennya seperti itu. Saya diajar dibesarkan tidak seperti itu, dari bawah. Dari bawah itu susah nak naik ke atas, tapi kalau dari atas nak turun mudah. Betul tak? Maka kalau nak dari bawah naik ke atas, ya Allah tingginya, macam mana aku nak naik? Okey? Jadi tidak akan sampai. Akhirnya hanya di situ saja. Dah lah memang belajar. Itu masalahnya. Jadi mestinya kalau dari atas itu kaedah itu di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabawiyah. Dan kemudian tadi kalau Nabi Daud juga sebagai orang yang berfungsi sebagai faslul khitab, Nabi kita pun seperti itu. Kita kalau berbalah dalam apa-apa, rujuk ke situ. Dalam surah 4 ayat yang ke 60 itu, mulai daripada 60 kalau kita mau baca di situ. Itu kan Allah ada menjelaskan kepada kita tentang orang yang yaz'umun, itu orang Yahudi asalnya, tapi sekarang ya siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu. Tengok, annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendakwa, mengaku kononnya diri mereka itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni apa? Al-Quran.
dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu. Ini merujuk kepada ahlu Taurat pada masa itu. Tetapi kemudian apa yang berlaku? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Lucu ini. Apabila ada masalah justru mereka nak minta keputusan dari mana? Dari taghut. Na'udzubillah. Padahal waqad umiru ayyakfuru bihi. Dalam kitab mereka sendiri. Mereka telah diperintah oleh Allah untuk kufur dan mengingkari undang-undang taghut itu. Okay. Wa yuridu syaitana yadhillahum dhalalan ba'ida. Jadi bapa kepada segala taghut ya syaitan. Dan memang syaitan itu antara aktiviti syaitan ialah untuk menyesatkan manusia daripada hukum-hukum Allah tadi. Nah, hari ini ayat ini tetap saja realitinya ada di masyarakat kita. Okey. Kalau kita sebut hukum dalam Al-Quran, kebanyakan orang terperanjat atau diam atau marah. Sebab kita selama ini tidak difahamkan dalam Al-Quran itu ada hukum hakam, undang-undang dan peraturan. Betul tak? Selama ini kita tidak situ. Apalagi dalam surah Yasin, satu-satunya yang surat yang favorit kan, selalu kita baca. Ya tidak ada di situ. Makanya orang suka itu. Kerana tidak ada hubung kait. Bila disebut saja ada ayat-ayat hukum yang ada hubung kait dengan jenayah, dengan kekeluargaan, orang mengamuk. Dengan hukum harta warisan, orang tidak suka. Padahal itu ayatnya ada. Di sini afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Okey, kenapa kamu menerima sebagian dan mengingkari sebagian yang lain? Dulu tu orang Yahudi, sekarang ahlul Quran. Tengok ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul wa ila ar-rasul. Tengok di situ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mai semuanya kamu mai sini, tunduk, patuh, ikut, taat kepada apa yang telah diturunkan Allah. Apa dia? Al-Quran. Dan kepada hukum Rasul dalam sunnah. Maka apa yang berlaku? Ra'aital munafiqin. Kamu akan melihat si munafik itu yasudduna anka sududa. Akan berusaha by all means untuk menghalangi orang ramai dari mengikuti kamu. Sekarang dengan segala cara. Kalau mengajak orang kepada Quran dan sunnah, bangkit dia orang. Untuk menghalangi orang ramai dengan berbagai-bagai tuduhan dan isu. Ra'aital munafiqin, Allah berfirman. Bukan mukminin. Directly Allah mengatakan, siapa yang suka menghalangi orang dari mengikuti Quran dan sunnah? Munafiqun. Begitu jelas sekali ayatnya. Fa kaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uk yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Tengok di sini ada arahan dari Allah kepada Rasul setelah didedahkan oleh Allah si munafik itu. Di hujung tadi ayat 61 dan sekini ayat 62. Lalu ayat 63 Allah terus mengecop di situ. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Okey, ini bukan sebuah berita. Of course Allah Maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur. Tapi ini sebagai warning kepada orang-orang munafiqun. Jangan kamu merasa terlepas. Karena itu, ya Muhammad, wahai umat mukminin, berpalinglah kamu daripada mereka. Berpaling. Wa'idhum. Keduanya apa? Beri mereka pengajaran, pelajaran. Jelaskan, sampaikan. Biddalail, tentu dengan dalil-dalil. Itu disebut mau'izah. Ketiganya, katakanlah kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada jiwa mereka. Ada akan diharapkan mereka akan insaf, sedar dan kembali kepada kebenaran. Kalau tidak ya tidak ada mereka lah yang akan berdosa. Dan ayat 64, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tengok tu. Dan ayat 65, inilah dia kira ancaman dari Allah kepada tidak sesiapa yang tidak mau bertahkim dan menjadikan Rasul sebagai pemutus dan penyelesai masalah yang mereka hadapi, maka they are not a believer. Very serious ayat yang ke-65 ini. Fala wa rabbik. Itu sumpah dari Allah. Jarang-jarang Allah bersumpah dengan zatnya. Fala wa rabbik. Harus ditekankan barangkali macam itu bacanya. Tapi kuat tenaga lah, harus keluar, habis energi. Fala wa rabbik la yu'minun. Begitu. Hatta, yang pertama, yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Yang ketiga,
wa yusallimu taslima. Jadi yang tadi Puan Zah bagi tahu tu ayat ini juga against them. Kalau menuduh Rasul seperti itu, dan ini ayat ini sangat berat sekali ya. Jadi sekali lagi seorang pemimpin elok sekali jika ia berkemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan merujuk kepada kitab Allah dan sunnah nabawiyah. Baik, kita balik pada surat Al-Baqarah tadi. Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada Nabi Dawud. Baik. Nah, ya sebetulnya nikmat Allah bukan hanya untuk Nabi Dawud aja, pada kita juga banyak. Ya kan? Nah, barangkali Anda dibagi oleh Allah yang pasti ya alhamdulillah ilmu, hikmah, walaupun bukanlah nubuwah kan, karena tidak ada lagi nubuwah. Kita dulu tidak tahu apa-apa, Anda sekarang tahu menjahit, tahu buat kek, ya kan? Tahu masak, itu semuanya masya-Allah ilmu. Wa 'allamahu ma yasha. Okey, wa 'allamahu mimma yasha. Subhanallah, ya kira banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita of course kenabian tidak ada, raja pun mungkin kita bukanlah raja, mungkin ada yang minta maaf di antara Anda, mungkin ada yang raja kan. Okey, raja itu, raja ini di Malaysia ni banyak memang ya. Saya ada kawan Raja Gopal Raja Sundram, banyak raja di sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian walaula dafallahi nas ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard. Dan jika sekiranya seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia ke atas sebagian yang lain, pasti rosaklah muka bumi ini. Di sini Allah menjelaskan kepada kita adanya hikmah dalam peperangan itu. Tidak dinafikan dalam peperangan itu ada madaratnya ya. Yaitu kerosakan memang ada madaratnya, tetapi ada juga manfaat dan kebaikannya. Okay? Yaitu apa? Seandainya orang-orang yang jahat, orang-orang yang sikapnya melampaui batas, orang-orang yang ganas, seandainya Allah tidak mengadakan orang yang lain untuk menyekat keganasan kejahatannya, maka akan memberi kesan madaratnya lebih banyak. Jadi dalam peperangan di sini walaupun ada madarat, tapi manfaatnya lebih banyak. Nah, kita harus melihat jangan hanya melihat peperangan itu dari kacamata yang negatif saja. Itu apa? Dalam peperangan dalam bahasa Melayu lama disebut yang menang jadi abu. Betul. Yang menang jadi arang. Yang menang jadi apa? Okey, either one lah. Okey. Saya tak tahu, terlupa saya. Coba yang pakar bahasa. Yang menang jadi abu ya. Yang kalah jadi arang. Maknanya dua-duanya apa? Musnah. Kalau iya itu maksudnya. Kalau saya sebetulnya abu pun ada manfaatnya, arang pun juga ada manfaatnya. Kalau anda buat barbecue pakai apa? Pakai arang, dan di bawahnya ada abu juga. Pahala kuliah. Jadi dalam peperangan ini sebenarnya Allah Maha Suci Allah dari mensyariatkan peperangan tanpa ada tujuan. Kalau dibiarkan orang yang kuat dan ganas nih bermaharajalela, ke atas orang ramai, maka tentulah keadaan masyarakat akan huru-hara, tidak ada ketenangan, dan orang ramai, orang miskin selalu akan jadi mangsa. Benda ini tidak akan memberi maslahah kepada masyarakat. Maka harus ada orang yang menghentikan kejahatan orang ini. Nah, dalam menghentikan tentulah ada berlaku tadi peperangan. Tapi manfaatnya orang ramai terpelihara, sejahtera hidup mereka. Saya tidak dapat bayangkan, ataupun sekedar contoh lah, kalau ada gangster, alung ke aling, nama-nama apa-apalah, selalu bermaharajalela ke sana kemari, tidak ada orang yang menyekat. Macam mana kehidupan kita? Adakah kita akan tenang? Serba ketakutan kan?
Lalu kita pun secara naluri akan bertanya, tak ada ke orang yang boleh menghentikan kejahatan dia? Tak ada ke orang yang boleh bangun untuk menyekat kejahatan dia? Pasti itu kita akan bertanya. Tapi kita tahu bahawa risikonya untuk menyekat orang yang jahat itu sangat besar kan? Nah, di sini Allah menghendaki seperti itu. Ada akan orang yang menyekatnya. Kenapa? Kalau tidak, madaratnya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan korban orang yang terbunuh di dalam peperangan itu. Akan ada yang terbunuh, tapi orang mukmin jika mereka berperang lillah tentu saja menjadi syuhada kan? Menjadi ahlul jannah. Sama ada mereka yaqtulun, dapat membunuh musuh sehingga kejahatan itu enyah, kekufuran itu tidak ada lagi, maka tertegaklah keadilan, ataupun mereka yuqtalun, terbunuh dalam peperangan itu menjadi syuhada. Dua-duanya manfaat. Tetapi dia memberi manfaat kepada orang ramai. Itu. Jadi dua manfaat di sini peperangan dari sudut agama untuk menegakkan kalimat Allah. Supaya umat Islam dapat melaksanakan tuntutan agama tanpa ada gangguan dari musuh-musuhnya. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Kemudian yang keduanya untuk kesejahteraan umat masyarakat. Kalau kita selalu bergaduh, berperang, mana akan ada ketenangan hidup? Kita lihat hari ini di mana-mana negara. Okey, kalau orang-orang yang jahat yang menguasai memang susah hidup kita. Jadi di sini Allah maksud tadi berfirman walaula dafa'allahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ard. Walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Di hujung ayat akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Yani orang-orang yang jahat itu tadi dapat dihalang kejahatannya. Okey. Kalau tidak maka orang tidak akan dapat beribadah kepada Allah. Tapi Allah la dzu fadlin 'alal 'alamin, kepada manusia seluruhnya. Fadlun bermakna juga rahmat. Sehingga muncullah orang yang dapat mengalahkan kejahatan. Antara lain Allah memunculkan Talut untuk menghalangi kejahatan Jalut. Maka dengan demikian hidup aman, negara pun dapat membangun, masyarakat dalam hidup tenang, dapat melaksanakan segala tuntutan agama, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehendak Allah. Dan ayat 252, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan hak. Jadi yang Allah sebutkan yaitu kisah Nabi Allah Samuel dan Raja Talut, kisah Nabi Dawud, kisah Jalut, atau kisah mana-mana umat yang terdahulu yang Allah beritahukan kepada kamu tadi ya Muhammad, natluha 'alaik. Kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasul, sekarang untuk kita lah umatnya. Kami kenalkan, kami jelaskan kepada kamu tentang kejadian itu, dan dia memang real, berlaku, bukan dia khayalan, memang ia pernah berlaku. Dan sebelum ini kamu tidak tahu. Jadi tentang kisah dalam Al-Quran ini, dia selalunya Allah mensifati al-haq, qisasul haq, kisah yang benar. Dalam Al-Quran ini, kalau kita nak tahu tentang kisah umat terdahulu, tidak ada sumber melainkan Al-Quran. Kedua, tidak ada yang tahu kejadian kisah terdahulu, masa dan tempatnya melainkan Allah. Oleh itu Allah memberitahukan, dan kalamullah itu benar adanya. Firman Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kemudian kisah dalam Al-Quran tujuannya bukan untuk penglipur lara, tetapi tujuannya untuk dijadikan ibrah. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam surah 12 ayat 111. Itu tujuan pemaparan kisah-kisah dalam Al-Quran, itu antara tujuan yang pokok, supaya ia menjadi ibrah, pengajaran. Surah Yusuf ya, ayat 111 itu. Sudah jumpa ayatnya? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditha yuftara walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in
wa huda wa rahmatan. Tengok liqaumi yu'minun. Please naraikan tujuan Allah memaparkan kisah di situ. Yang pertama dia adalah untuk ibrah. Okey, keduanya untuk membenarkan bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tasdiq lima baina yadai min al-kitab dan seterusnya. Ambil pengajaran tersebut ya. Natluha 'alaika bil haqq. Tengok, natluha 'alaika bil haqq. Yang kedulu kamu tidak tahu. Maka kalau nak membincang kisah umat terdahulu tidak ada sumber kecuali Al-Quran. Benar adanya. Adapun history yang dibuat oleh manusia, dia barangkali sudah banyak bumbunya. Dia sudah goreng ke sana kemari. Tidak ori lagi. Dalam Al-Quran disebut Al-Qasasul Haq. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak tahu adanya Nabi namanya Samuel, ada raja namanya Talut, ada raja yang jahat yang Jababirah namanya Jalut, ada Daud. Maka Allah yang menurunkan. Tengok dalam surah 42 ayat 52 tu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Tengok di situ. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri. Dahulu kamu ya Muhammad tak tahu mal kitab, apa itu Alkitab, walal iman, apa itu iman. Kamu tidak tahu sebelum Allah mengangkat kamu menjadi rasul. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Tetapi kami jadikan ia Al-Quran sebagai nur. Nahdi bihi man nasya min ibadina. Yang dengannya kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Okay? Wa innaka, dan sebenarnya sesungguhnya kamu ya Muhammad la tahdi, benar-benar memberi bimbingan, pengajaran, petunjuk ila siratal mustaqim. Allah menggunakan lam di situ. Litta'kid la tahdi. Macam mana ada orang yang mengatakan seperti yang Puan tadi bagi tahu. Jelas kontradiktif dengan ayat itu. Baik, awas, waspada dan hati-hati ya. Kita harus ada ilmu untuk mereply pandangan seperti itu. Ada lagi satu Ustaz, quote yang selalu kita dengar dalam bacaan dia kata, untuk beribadat semuanya perlu hadis. Hadis pula semua nak kena hadis sahih. Jadi ialah maknanya diperlekehkan hadis sahih. Yang penting kaedahnya bahawa dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah mamnu' ataupun al-imtina'. Asal hukum ibadah adalah tak boleh ataupun haram kecuali ada dalil-dalil yang yakni memerintahkan ataupun yang menganjurkan. Itu kaedah dalam ibadah. Ya mesti ada dalil. Dan asal hukum dalam adat adalah boleh kecuali ada yang melarangnya. Itu. Jadi itu harus difahami. Kemudian kita balik lagi di sini. Taib. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq. Jadi kisah dalam Al-Quran adalah huwal haqq. Dia adalah benar adanya. Jangan ada keraguan sedikit pun ya. Tilka ayatullah natluha 'alaika ya Muhammad, tentang orang terdahulu bil haqq. Sedangkan sebelum ini kamu tidak tahu kerana Rasulullah seorang ummi ya. Rasulullah itu tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Kalau Rasulullah itu keluar daripada University of Harvard, maka tidak akan jadi mukjizat Al-Quran itu. Okey. Nah orang kata, saya percayalah you PhD daripada Harvard University. Okey. Tidak akan jadi mukjizat Al-Quran. Nah, kerana Allah menghendaki bahawa Rasul yang terakhir itu seorang yang ummi. Tujuannya untuk apa? Supaya ia menjadi dalil. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus, agar kisah yang benar dalam Al-Quran itu menjadi dalil yang membenarkan kenabianmu, menjadi dalil bahawa kamu memang benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Orang akan bertanya, dari mana Muhammad tahu kisah terdahulu? Padahal dia itu seorang yang ummi. Dia tidak tahu membaca.
Padahal pada masa itu ada buku-buku baik itu yang dikarang oleh orang bangsa Yunani atau orang Parsi kan. Tapi Allah menghendaki Rasul yang terakhir itu seorang ummi. Tetapi ternyata kisahnya ini benar. Kalau kita mau menjejaki ayat ini, pasti akan ditemui mungkin peninggalan-peninggalannya masih ada yang menunjukkan tentang kebenaran ini. So, ternyata umpamanya apabila dijejaki kisah itu dan benar adanya, ini adalah sebagai dalil akan kebenaranmu sebagai Nabi Allah dan Rasul Allah. Dan keduanya, supaya umat manusia mengetahui bahawa Al-Quran ini atau Islam ini adalah agama yang berasaskan kepada bukti-bukti, dalil dan berasaskan kepada waqi'i, reality. Ada buktinya. Jadi bukan khayalan, bukan intuisi, tapi berdasarkan kepada reality. Kemudian berikutnya, apabila ternyata adalah penemuan-penemuan sejarah lama, maka dia tidak akan kontradik dengan ayat Al-Quran. Sekarang sudah banyak ya ditemui penemuan para ahli arkeologis menemukan itu dan ini ternyata sesuai dengan Al-Quran. Ini untuk menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukan dari kamu, bukan dari orang, tapi datang dari Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. So, penemuan-penemuan itu hendaknya menguatkan lagi iman seorang mukmin. Maka kalau bagi saya melihat bahwa memahami dan mengetahui ilmu arkeologis ataupun geologis itu perlu sebagai alat untuk menguatkan lagi iman kita. Yang ternyata penemuan sains itu sama sekali tidak menyalahi Al-Quran, atau Al-Quran tidak memusuhi para saintis atau para ilmuwan seperti gereja dahulu di abad pertengahan di Eropa kan banyak para saintis yang dibunuh oleh mereka karena menyalahi doktrin gereja. Sementara Al-Quran dia justru malah menggalakkan umat. Tetapi itu bukan satu-satunya dalil to strengthen our faith. Tapi jika itu ditemukan, subhanallah, maka akan keluar dari mulut para saintis yang mukmin, Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu bertasbih, subhanaka faqina azaban nar. Timbullah dalam hati mereka khasyah yang ada dalam surah 35, 27, 28 itu. Nah, dalam surah 35 ayat 27 dan 28 itu berapa fakulti atau university yang boleh dibuat. Subhanallahil karim. Ternyata memang agama ini agama yang amat sangat menggalakkan umat manusia umumnya dan umat Islam untuk memahami beberapa jenis sains di sini. Oke, ayat 27 yang pertama ada hubungan dengan astronomi itu. Bagaimana turunnya hujan dari langit. Ini kan harus ada pakar-pakar astronom, ahli falak dan segala macam di kalangan umat Islam. Keduanya fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha. Ini kita sudah ada Mardi, kita sudah ada UPM, harus tahu itu. Nah, bagaimana jenis macam-macam thamarat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu ada frame dan sebagainya lah. Yang kemudian itu ilmu apa itu yang Anda hubungkan dengan pertanian ya. Kemudian wa minal jibali judadun biyadun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharabi busud. Ini geografi atau geologi kan? Geologi ini harus dikaji itu, subhanallahil karim. Sedang jibal dan jenis-jenis soil, tanah macam-macam. Okey. Nah, di kita Masya Allah jenis-jenis tanah ada. Okay, di Kuala Lumpur ada tanah walaupun segambut, itu tanah gambut. Dia hanya segambut aja kan. Bukan luas sangat, hanya setapak sebetulnya, bukan tanah itu. Hanya setapak aja, bukan ya. Beberapa ekar pun ya. Kemudian ada tanah liat, ada tanah masuk, subhanallahil karim. Saya ada kawan yang pakar dalam bidang ini. Kalau saya cerita jenis tanah, ya Rabb ya karim. Ada juga metal, ada metodologi ya, ada satu pengajian itu. Itu harus ditahu. Kemudian wa minan nas, ini ada ilmu mungkin astrologi ya. Manusia ini sosiologi, wad dawab wal an'am mukhtalifan alwanuhu. Nah, yang paling penting tujuan sains itu ialah di tengah-tengah. Alhamdulillah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi semuanya itu natsruha 'alaika bil haqq itu untuk menguatkan iman kamu bahwa agama Islam ialah agama yang berasaskan kepada dalil dari nas
wahyu Quran dan sunnah, dan juga dalil-dalil bukti-bukti dari kajian dari sudut sains. Islam adalah sangat scientifically, sangat-sangat menitik beratkan tentang pembuktian. Dan sekarang ini di zaman kita apalagi lah, orang tidak akan mempercayai sesuatu melainkan setelah terbukti. Anda nak beli kosmetik, beli apa pun pasti ada bukti. Kan itu, ini before. Okay, before dia pakai itu. Okay, dan after. Dulu dia 71, and after pakai itu jadi 17. Kan betul berubah. Orang akan nampak, orang akan beli. Okay, before pakai dia look macam 71. After pakai 17. No, orang. Saya tengok aja gambar itu. Yang sebelah tu before and after. Saya senyum tengok gambar itu. Dalam saya drive itu kan, ya Rabb gitu. Ini pembuktian ini supaya orang laku. Tak betul pun ya. Tapi orang percaya. Quran yang betul malah tak percaya. Aneh bin pelik. Jadi begitulah. Wa innaka laminal mursalin, sangat kalimah wa innaka laminal mursalin tu, inna disebut harfut taukid, dan lam dia pun lamut taukid. Itu emphasize. Jadi nak memahami Rasul, tugas Rasul, mengikuti Rasul dan sebagainya, perlu kepada dalail, bukti-bukti. Why should we follow him? Di sini di antara bukti-buktinya. Kenapa mesti ada doubtful, keraguan ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Jadi sekali lagi kita simpulkan saja ya. Ayat 251 dan 252 ini, antara kesimpulannya, yang pertama, kita mesti memenuhi syarat agar kita mendapatkan izin, rahmat, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman, betulkan iman, itu yang pertama. Kemudian fahami sunnatullah di alam ini ya. Kemudian berdoalah kepada Allah, luju kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan-keadaan kritikal. Kemudian kejayaan dan kegagalan sebenarnya ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ia ada hubung kait dengan sunnatullah. Dan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahawa di atas muka bumi ini ya akan ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Maka orang yang jahat mesti segera dihentikan dari kejahatannya, walaupun mungkin dia akan mengorbankan beberapa orang demi untuk kemaslahatan yang lebih kuat, yang lebih besar ya. Jadi di situ kemaslahatan umum, kemaslahatan am mesti didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas karunia-Nya kepada seluruh manusia, dalam bentuk Allah tidak akan membiarkan orang-orang jahat semakin menguasai keseluruhan manusia. Pasti akan muncul saja di masyarakat orang yang akan menghalangi orang-orang yang jahat itu. Kemudian yang 252 tadi, bahwa kisah yang paling benar tentang umat terdahulu dan para rasul hanyalah sumbernya satu, yaitu Al-Quranul Karim, sebab ia kalamullah dan ia menjadi dalil dan bukti akan kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 253 minggu depan insya-Allah. So kita ada masa insya-Allah dalam beberapa minit. Silakan Cenik. Dalam kemelut sekarang ni Ustaz. Yang mana satu ni? Banyak kemelut. Yang satu. Please describe. Ya. Peringkat akal buminya. Ya. Mereka sedang membincangkan atau mentomahkan menggunakan yang perkataan keramat Ustaz. Jadi tolong bagi sikit nasihat kami-kami yang bagaimana untuk mengatasi, contohnya macam di surau di masjid kan. Sekarang ni hebat diperkatakan. Ditakutkan dia ada di antara kita yang gairah, yang dilawan ke apa. Tolong bagi nasihat sikit lah macam mana menangani ya. Taib, ya serba terbatas pandangan atau nasihat anak. Yang pertama, yang pokok ialah kita mesti menguatkan ketakwaan kita kepada Allah lah. Kama qala Rasulullah, usikum bitaqwallah. Okay? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana setiap individu mesti meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, barangkali kita
hindarkan dari melakukan sesuatu yang akan lebih lagi menyemarakkan. Dalam Al-Quran disebut antara sifat ibadah Rahman dalam surah 25 ayat yang ke-63. Okey, barangkali kita boleh laksanakan itu. Okey, yaitu selalu kita tidak menyamarakkan isu yang ada, sebaliknya yakni di situ disebut walladzina wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Barangkali itu perlu dipraktikkan. Kemudian keduanya juga hendaknya kita dalam ekoran daripada ayat itu wa'arid 'anil jahilin, ada perintah dari Allah dalam surah 7 ayat 199. Dalam surah 7 ayat 199 di sini ada mau'izah dari Allah. Kalau kita tengok ya, kita ayat 198 saya ingin baca dari situ. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun. Cobalah relatekan dengan situasi yang ada ya. Jika kamu menyuruh mereka ke mana? Kepada al-huda. Ini turunkan dari Allah. La yasma'u. Mereka tak mau dengar. Wa tarahum yanzuruna ilaik wa hum la yubsirun. Ada di situ kalimat tara dengan yubsir berbeza ya. Tara itu mata kasar, yubsirun mata dalam ilmu. Nah, bagaimana sikap kamu? Tengok ayat 199. Yang pertama, khudhil afwa. Kedua, wa'mur bil 'urfi. Tentu mengikut istita'ah. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahili. Okay, itu antaranya. Kemudian ayat 200 kita teruskan. Pasti ada musuh yang namanya syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Ya, innahu sami'un alim. Itu sifat kita antaranya seperti itu ya. Tidak untuk menyemarakkan ya. Kerana dengan menghadapi orang-orang jahil ini, ya apa yang boleh dihadapi ya? Gimana cara kita? Dengan penjelasan dan ilmu pun la yasma'u, mereka tak mau dengar. Nah, ketika itu ya a'rid lah. Maknanya tak payah layan lah. Ya, jalan saja biarkan Kerana memang ada ya perintah dari baik itu dari Allah atau Rasul menghadapi orang-orang yang seperti itu, orang munafiqun itu ataupun orang-orang yang sama waktu dengannya, mesti dengan bil lisan itu. Wal mau'izatul hasanah. Tapi jika sekiranya tidak memberi kesan, maka a'rid. Di mana Rasul menghadapi tuduhan ya. Rasulullah itu dituduh macam-macam kan tuduhan oleh umatnya, terutama sepanjang di Makkah. Ya, ternyata Nabi SAW tidak melayan tuduhan itu. Because Allah mengutus Rasul hanya untuk to convince the people by the message itu tadi. Tentang sikap mereka, do not bother, biarkan saja, nanti mereka penat sendiri, berhentilah. Okey, begitu. Bahkan di awal ya dakwah Rasul di dalam surah 41 ayat yang ke-34, Rasulullah itu selalu merespon kejahatan itu dengan kebaikan. Atau ya tadi itu al-i'rad 'anil jahil. Itu sikap kita. Ada tak ayat itu? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim. Kemudian ada lagi pada ayat 36 seperti tadi itu, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Okey? Itu caranya, kita jangan melayan kena jahil, nak berikan bayan pun bagaimana. Kemudian
nasihat berikutnya barangkali wallahu alam, tidak perlu barangkali ataupun belum perlu, jika sekiranya secara openly akan semakin semarak, mungkin kita minimizekan lah untuk berbincang secara lebih tertutup umpamanya kan, tidak nampak confront begitu. Karena memang itu satu sunnah, cuma kita harus mampu bagaimana melayan karena a'daul Islam, a'daul haq itu dengan cara yang lebih bijaksana. Dan ini perlu kepada tentu hikmah tadi ya, kepada hikmah kebijaksanaan yang masing-masing orang di tempat tertentu berbeza aplikasi hikmahnya itu. Itu antara nasihat kita, karena memang situasinya mungkin sedang panas ya. Lebih baik kita mungkin diam saja dahulu untuk sementara waktu, tetapi maksud diam itu tidak melayan. Adapun penyebaran ilmu terus berjalan menurut kemampuan. Bagaimana Rasulullah dituduh dengan berbagai tuduhan macam-macam yang tentu saja secara psikologi ya, dia pun juga memberi kesan kepada Rasul. Because he's a man like ourselves. Kadang-kadang terasa kan, boleh jadi kamu bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Jadi dalam surah Al-Kahfi kan, boleh jadi itu. Tapi Allah boleh jadi kemudian Allah selalunya akan, bila Nabi itu semangatnya down, itu Allah selalunya akan bagi motivasi dengan memaparkan kisah perjalanan dakwah seorang Rasul sebelumnya, bahwa yang dihadapi oleh Rasulullah hari ini itu pernah dihadapi oleh setiap Rasul. Oke? Cuman mungkin dari sudut size-nya berbeza ya, dari sudut caranya, tapi pada pokoknya sama. Lalu bagaimana kamu dapat mengambil pengajaran dari sejarah orang yang terdahulu? Nah, diberikan oleh Allah tentang clue-cluenya itu, aplikasinya nanti terserah kepada Rasul, disesuaikan dengan situasi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karakter manusia tetap sama. Nah, kemudian setelah Nabi selama lebih kurang di Makkah itu 13 tahun, ya ternyata mereka la yasma'u, malah semakin garang. Ya Allah menyuruh Nabi untuk berhijrah. Nah, itu termasuk i'rad anil jahilin tadi. Dan ketika i'rad anil jahilin, jangan pula mungkin secara melakukannya dengan body language lah, okay, dengan buang muka dan sebagainya. Itu biarkan saja, maknanya jangan layan lah. Karena mungkin ada kemungkinan jika dilayan yang memang mau dilayan ya. They want you to give a comment kan. Bila dilayan nanti akan mungkin indirectly jadi besar mereka. Maka Nabi itu tidak melayan kejahatan yakni Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak dilayan. Dan akhirnya nama dia hilanglah, nama mereka yang jahat itu. Nama Rasulullah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Nabi ketika tidak melayan mereka terus meneruskan dakwah Islamiyah, itu al-bayan. Nabi itu berdakwah dan menjelaskan al-ilmu wad dakwah. Sebab Nabi sedang membina paradigm shift ya, paradigma manusia. Jadi harus mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan keadaan kita di sinilah. Wallahu a'lam. Jadi jangan, kalau boleh, kalau ketika api itu marak, jangan pula kita tumbahkan pula minyak yang lain kecuali minyak hitam, saya tak tahu kalau minyak itu Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tentu saja kita selalu berdoa ya. Antara lain doanya, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Itu tunjukkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi itu doa Talut dan tenteranya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Itu di antara doanya. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka